Iran, Israel sama-sama bersiap untuk perang waktu yang tak tentu. Apa skenario terburuk jika pertikaian Iran dan Israel memanas? Kita ulas bahas bersama narasumber istimewa kita, pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi, dan hadir pula dalam sambungan Zoom pengamat energi Fahmi Radi. Selamat malam Cak Hasib dan Pak Fahmi. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Sindo Prime pada malam hari ini. Saya ke Pak Hasib dulu. Pak Hasib, apakah Anda melihat eskalasi ini sebagai awal dari perang regional terbuka atau masih dalam kerangka serangan terbatas antar negara ya Pak Hasib? Ya, sebenarnya di hari keempat ini, walaupun memang secara umum perang ini bisa kita katakan masih terbatas. Terbatas itu dalam pengertian karena masih ada simbol-simbol tertentu yang masih masuk dalam kategori garis merah. Katakan yang terbaru informasinya adalah bahwa Amerika itu melarang Israel untuk menargetkan pimpinan tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Khomeini. Nah ini kan berarti memang belum perang total sampai menarget kepada seluruh simbol. Nah itu mungkin yang kita bisa sebut bahwa ini masih terbatas. Tapi walaupun ini terbatas, kalau kita lihat polanya di 4 hari terakhir ini, Mas, ya. Saya yang pertama melihat itu serangan di hari pertama itu ibarat kayak pertandingan sepak bola, di mana Israel itu langsung tampil dengan serangan kuat dan kencang sehingga dia bisa menciptakan gol. Golnya itu adalah meninggalnya tokoh-tokoh utama dan banyak korban lainnya. Tapi di hari kedua dan ketiga itu peran-peran Iran sudah mulai bisa mengimbangi dengan serangan balik yang dilakukan, bahkan mencapai lokasi strategis di Israel termasuk di Tel Aviv dan di sekitarnya. Jadi ini langkah-langkah atau serangan yang dilakukan oleh Iran dan mampu mengimbangi apa yang telah dilakukan oleh Israel pada hari pertama. Nah hari keempat, hari ini saya melihat terus terang ada penurunan dari segi serangan balik yang dilakukan oleh Iran. Mungkin saya menduga, kalau media-media di Barat menduga bahwa ini mungkin sinyal kurangnya produksi misil ataupun senjata yang dimiliki oleh Iran, mengingat Israel sudah melakukan serangan-serangan ke persenjataan atau produksi senjatanya. Tapi saya melihatnya bisa jadi ini bagian dari upaya Iran untuk bermain dan berperan jangka panjang. Jadi dia sadar ini akan membutuhkan waktu lebih banyak lagi. Karena itu dia mulai mengatur pola serangan sekaligus senjata yang digunakan. Terutama memang karena ya saya yakin sedikit banyak pasti ada pengaruh dari serangan yang dilakukan oleh Israel kepada produksi senjata dan misil yang dimiliki oleh Iran. Walaupun mungkin tidak sampai serendah seperti yang diberitakan oleh media-media di Barat, bahwa ini mungkin menunjukkan bahwa kemampuan daripada senjata Iran sudah sangat menurun karena adanya gempuran-gempuran dalam 3 hari yang dilakukan oleh Israel. Nah, memang pertanyaannya yang disampaikan oleh Masnya tadi, bagaimana kalau mau mengarah kepada perang lebih besar? Saya selalu katakan ada 2 prasyarat utama perang ini untuk mengalami eskalasi lebih besar. Yang pertama, kalau perang ini terutama Iran sudah mulai menyasar negara-negara lain di dunia Arab yang tidak masuk di dalam koalisi negara-negara yang dipimpin oleh Iran, yang disebut sebagai poros perlawanan. Maksud saya di antara negara-negara itu seperti Yordania, seperti Mesir, atau bahkan mungkin negara-negara Arab Teluk yang kita tahu bersama-sama mereka selama ini berada di posisi yang berseberangan dengan Iran yang lebih memilih jalur perlawanan. Negara-negara ini lebih memilih jalur perundingan, bahkan sangat erat dengan Amerika, bahkan di antara mereka bekerjasama dengan Israel. Nah, kalau Iran sampai menyasar negara-negara ini, saya menduga dengan sangat keras perang ini tidak akan hanya terjadi di antara Israel dengan kelompok perlawanan yang dipimpin oleh Iran,
tapi sudah mulai akan menyasar kepada dunia Arab lebih besar yang pasti mereka akan saling bela di antara satu sama lain atas nama solidaritas kearaban, karena mereka berada di bawah organisasi namanya Liga Arab ya, yang sekali lagi mereka diatur dalam saling mendukung di antara satu Nah, di situ Cak Hasib, sebelum saya ke Pak Fahmi, dengan situasi yang terjadi di Iran, bagaimana peran dari negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab dalam krisis seperti sekarang nih? Apakah hanya diam saja melihat dan memprioritaskan keamanan negaranya, atau sebenarnya sudah ada persiapan tindakan yang akan dilakukan? Saya melihat justru mereka akan mengambil inisiatif untuk memediasi. Karena dengan serang menyerang seperti ini, yang terjebak sebagai dilema, di posisi dilematis, itu negara-negara yang saya sebutkan tadi, terutama Yordania. Yordania itu betul-betul terjebak, dia terjepit, bahkan di antara rakyat dan elitnya. Karena rakyatnya dan rakyat Arab secara umum, saya yakin mereka mendukung perlawanan yang mengarah kepada Israel. Dalam konteks ini yang dilakukan Iran itu kurang lebih menjadi harapan bagi negara-negara Arab yang bertahun-tahun dipermalukan atau mungkin dibikin tidak berdaya oleh Israel. Nah, sementara elitnya sendiri kita tahu dengan kerjasama tadi mereka terjebak. Nah, oleh karena itu untuk bisa keluar dari situasi keterjebakan ini, mau tidak mau mereka akan mendorong Iran dan Israel untuk segera mengakhiri perang terbuka ini untuk kemudian kembali kepada situasi damai. Nah, sebenarnya itulah juga peran yang dilakukan oleh Yordania minimal dalam kasus perang Israel-Iran pada bulan Oktober 2024. Kita tahu saat itu Yordania itu bahkan sampai mengirim salah satu pejabat elitnya menemui elit-elit pemerintahan di Iran untuk tidak membalas lagi serangan yang dilakukan oleh Israel. Dan krisis Oktober itu dimulai dari kenekatan Israel untuk membunuh tokoh-tokoh Hamas di Iran. Bayangkan tamu kehormatan dibunuh di sebuah negara, itu kan pelecehan luar biasa. Sehingga akhirnya Iran menyerang Israel pada 1 Oktober 2024 dan sebagai balasan lalu Israel melakukan serangan balik pada tanggal 26 di bulan yang lalu. Nah, kalau ini terus menerus maka kemudian akan timbul perang seperti sekarang, dan saat itu sejauh yang saya ingat ada pejabat tinggi Yordania yang berkunjung ke Iran berupaya untuk meredakan situasi, dan itu yang terjadi kemudian karena serangan balasan Israel itu dianggap tidak terlalu besar sehingga istilahnya ada alibi bagi Iran untuk tidak melanjutkan ini. Itu yang saya ikutin. Itu dari sisi peta konflik Israel-Iran. Pak Fahmi, perang Israel dan Iran ini salah satu yang juga belakangan ramai dibahas adalah mengenai ada kenaikan harga minyak dunia, Pak, sekitar 10 hingga 12%. Nah, apakah ini adalah potensi atau gejala jangka pendek awal dari krisis energi global yang baru? Tapi amit-amit ya, Pak ya. Tapi seperti apa, Pak? Iya, agak berbeda dengan perang Oktober seperti diungkapkan oleh Pak Arturo tadi gitu ya, bahwa serangan Israel dan dibalas oleh Iran kali ini punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap kenaikan harga minyak itu ya. Jadi ada kenaikan sekitar 10 sampai dengan 12%, dan sekarang harganya sudah mencapai 76,81 dolar per barrel. Nah, kalau kekhawatiran tadi perangnya kemudian eskalasinya meningkat, melibatkan negara-negara Teluk yang itu juga penghasil minyak itu ya, maka ini akan semakin parah gitu ya. Tidak hanya masalah harganya akan meroket, tetapi juga pasokannya akan berkurang gitu ya. Karena kita tahu Iran, kemudian Yordan dan negara-negara Arab Saudi yang terlibat misalnya, ini kan juga penghasil minyak yang cukup besar tadi. Kalau terjadi perangnya meluas, maka ini pasti akan terhambat dan otomatis akan menaikkan harga minyak tadi. Saya perkirakan dengan asumsi semacam itu ya, ini bisa mencapai di atas 100 dolar per barrel itu ya. Nah, kalau itu terjadi, maka ini akan mempengaruhi hampir semua negara termasuk
Indonesia yang barangkali akan menyebabkan krisis juga gitu. Terkena dampak ya Pak? Gimana Pak? Terkena dampak Indonesia juga ya sampai ya berarti ya? Iya, karena bagaimanapun juga kan kita nggak bisa lepas dari perdagangan dunia, juga dari minyak yang digunakan. Bahkan Amerika juga kena dampak juga kalau harganya di atas 100 gitu ya. Jadi kalau tadi pasokannya terganggu, kemudian juga lokasi besarnya itu kan di daerah perairan internasional yang selama ini untuk mengangkut lalu lintas minyak itu ya, sehingga supply chain-nya pasti akan terganggu. Jadi tidak hanya harga yang meningkat, tetapi juga kekurangan pasokan. Nah inilah krisis awal yang akan terjadi. Nah tetapi saya meyakini kalau krisis semacam itu terjadi, maka negara-negara lain termasuk Amerika atau juga Eropa, dia pasti juga akan kena dampaknya. Dan saya berharap kemudian dia mengambil inisiatif untuk mendamaikan kedua negara tadi gitu, Mas Wahyudi. Pak Fahmi, kalau misalnya untuk negara-negara yang tergabung di OPEC seperti Arab Saudi dan UEA meningkatkan produksinya untuk menstabilkan pasar energi, bisa nggak seperti itu Pak? Karena faktor dari Iran ini Pak. Nah, saya kira peran OPEC sekarang tidak sebesar dulu gitu ya. Jadi peningkatan produksi tadi itu tidak secara otomatis mempengaruhi harga minyak dunia. Banyak negara lain yang juga berpengaruh. Salah satunya adalah Iran sendiri. Kalau Iran dalam kondisi perang, bagaimana dia meningkatkan produksinya? Apalagi gitu ya. Tadi disampaikan oleh Mas Hasibullah bahwa penyerangan kedua pihak itu sudah menyerang juga instalasi minyak itu ya, apakah itu terkait dengan penyimpanan dan lain sebagainya, yang itu pasti akan mengurangi pasokan dan meningkatkan harga, dan krisis nggak bisa dihindari itu. Dan saya kira Indonesia juga akan kena dampaknya kalau misalnya harga mencapai di atas 100 US dollar gitu ya. Kalau misalnya harga BBM subsidi dinaikkan, ini akan menyebabkan inflasi dan menurunkan daya beli. Tapi kalau tidak dinaikkan, maka beban APBN untuk memberikan subsidi itu semakin besar itu. Ini dilema yang nggak bisa dihindari oleh negara seperti Indonesia yang nggak ikut perang sekalipun itu ya. Berarti satu-satunya cara adalah mendamaikan kedua negara ini Pak ya, supaya pasok energi ini bisa seimbang ataupun juga stabil kembali, begitu Pak ya? Ya, saya memperkirakan itu ya, bahwa negara seperti Amerika yang termasuk konsumen minyak terbesar, Eropa juga konsumen minyak terbesar, itu pasti akan terganggu ekonominya kalau pasokannya berkurang, harganya juga meningkat di atas 100 US dollar. Maka saya berharap itu ya, mudah-mudahan itu menjadi inisiatif bagi Amerika dan juga negara Eropa untuk menghentikan perang tadi. Karena tadi Mas Hasbullah mengatakan bahwa hanya Amerika lah yang bisa menghentikan. Nah, Amerika akan menghentikan kalau ekonominya terganggu akibat harga minyak dunia krisis, dan dia pasti akan melakukan itu, Mas. Baik. Wahyudi. Pak Fahmi Cahasib, kita lihat dulu informasi berikutnya ya, Bapak-bapak sekalian dan juga pemirsa, ini mengenai prediksi mengguncangnya pasar keuangan global pasca perang Iran-Israel, di mana secara khusus memang seperti yang diinformasikan oleh Pak Fahmi tadi, harga minyak pada akhir pekan kemarin melonjak, pemirsa. Kawasan Timur Tengah semakin memanas. Bara perang Gaza belum reda, kini ditambah perang balistik Iran-Israel. Perang Iran-Israel dikhawatirkan dunia akan mengguncang pasar keuangan. Setidaknya itu sudah ditunjukkan dengan melonjaknya harga minyak pada akhir pekan kemarin usai serangan Israel ke Iran. Minyak mentah Brent yang menjadi tolok ukur internasional naik lebih dari 10%, meskipun sekarang kembali di kisaran 75 US dollar per barrel. Harga minyak dunia naik dan turun setiap saat sebagai respon terhadap peristiwa geopolitik besar dan kondisi ekonomi global. Banyak pengamat menilai wajar terjadi lonjakan harga minyak sebagai reaksi terhadap serangan Israel kepada Iran. Ketika harga minyak mentah dunia naik, harga bahan bakar minyak otomatis akan ikut naik dan berefek domino pada hampir semua harga, mulai dari pertanian hingga manufaktur. Jika perang Iran-Israel berlangsung lama dan diperparah dengan melibatkan beberapa negara di kawasan, serta Amerika Serikat dan NATO tidak terlibat meredakan situasi, bisa dipastikan akan berdampak lebih buruk pada perekonomian global.
Para ekonom dunia mengkhawatirkan gangguan nyata terhadap Selat Hormuz, yaitu jalur air di lepas pantai selatan Iran yang merupakan jalur dari sepertiga produksi minyak dunia menuju pasar global. Kita lanjutkan dialog kita, Pak Fahmi. Jalur apa tadi? Selat Hormuz ya Pak ya? Itu salah satu yang dilalui sepertiga dari perjalanan minyak di dunia ya Pak. Itu berarti akan juga terganggu ya Pak dengan peristiwa ini? Ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa lokasi perang itu kan di sekitar Timur Tengah, negara-negara penghasil minyak dan melalui Selat Hormuz tadi. Yang tadi sebagian besar minyak lalu jasa melalui di situ gitu ya. Nah, kalau kemudian perang meluas, maka split change dari minyak dunia tadi tidak bisa lagi melewati Selat Hormuz tadi. Maka mau tidak mau di sini akan mengurangi pasokan dan semakin menaikkan harga minyak dunia. Dan kenaikan harga minyak dunia ini menyebabkan krisis berbagai bidang gitu ya, termasuk di bidang keuangan akan memicu inflasi berbagai negara, harga kurs dolar atau kurs rupiah itu akan semakin melemah. Nah, ini akan mempercepat krisis terjadi di dunia. Tapi sekali lagi saya berkeyakinan tentunya Amerika dan juga Eropa yang punya andil bisa mencegah perang itu tidak menginginkan keadaan buruk itu terjadi pada mereka karena mereka akan memperoleh dampaknya juga. Nah, kalau sudah sangat parah ekonominya, maka saya yakin Amerika dia akan turun tangan untuk mendamaikan dari kedua tadi agar perang tidak berlanjut lagi gitu, Mas Wahyudi. Cak Hasip, dengan situasi seperti ini, karena saya baca beberapa informasi dari dunia internasional ya, banyak yang juga mengkhawatirkan hal yang seperti disampaikan Pak Fahmi tadi mengenai keseimbangan energi ini. Artinya, apakah ini menjadi salah satu amunisi dari Israel nanti bisa mengincar ladang-ladang minyak di Iran, Pak? Ya, justru kalau yang ditarget oleh Israel adalah ladang-ladang minyak, maka yaitu menunjukkan memang cara menghitung Israel dari awal tidak teliti gitu. Mana itu akan berdampak langsung hanya kepada negara Iran atau hanya kepada warga dunia bahkan kepada dirinya sendiri. Saya mengamatin Mas, ini bahkan yang terbaru itu bukan hanya pengandaian, justru Iran sudah menyampaikan kalau ini terus berlanjut, apalagi dikeroyok gitu ya, itu Iran akan menggunakan kartu Selat Hormuz tadi. Jadi dia akan menguasai dan menutup Selat Hormuz dan itu akan menjadi persoalan yang sangat serius seperti disampaikan oleh Mas Fahmi tadi. Jadi itu dijadikan sebagai salah satu alasan gitu. Dan inilah yang saya melihat ekonom-ekonom di Timur Tengah itu bahkan perbincangannya sudah lebih pesimistis lagi. Bukan hanya $100 Pak Fahmi, bahkan dimungkinkan sampai $130 per barel. Waduh. Itu wacana yang saya baca saya bukan ekonom ya, jadi saya cuma baca judulnya, tapi saya tidak mengikuti di dalamnya gitu. Tapi yang saya ikutin bukan hanya lebih pesimistis lagi, yaitu sampai $130. Nah, oleh karena itu mungkin kalau saya melihat di bagian itu, ini cara Indonesia ya, mungkin ada untungnya Presiden Amerika sekarang adalah Trump. Ini cara berpikir Indonesia yang selalu ada untungnya musibah yang ada gitu. Karena Trump kita tahu orang yang kepentingan bisnisnya sangat mendominasi. Bahkan kalau kita ingat bagaimana Trump membuat kesepakatan dengan Houthi yang sampai menyinggunglah Netanyahu yang tidak dilibatkan di dalam proses itu. Salah satunya ya karena jalur pasok tadi di Laut Merah itu kan terganggu. Jadi Houthi selalu menggunakan itu. Trump tidak mau ekonominya terganggu. Trump tidak mau dapurnya terganggu. Jadi ini bagi saya, itu yang saya bilang tadi, keuntungan tersendiri. Kalau Trump terlalu ideologis, mungkin malah mengabaikan faktor ekonomi, yang penting ideologi negaranya. Cak Hasip, jadi justru ngomong-ngomong soal Donald Trump nih Cak Hasip, kita juga simak informasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis katanya Cak Hasip tentang penyelesaian ketegangan antara Israel dan Iran yang diyakini akan ada kesepakatan meredakan konflik antar dua negara tersebut. Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens, but sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal.
Itu yang disampaikan Donald Trump. Cak Asif, katanya terkadang negara harus menyelesaikan masalahnya sendiri katanya. Kita akan lihat apa yang terjadi ke depan. Apa makna dari penyampaian Presiden Amerika Serikat ini? Saya terus terang memahami pernyataan Presiden Trump terkait yang terakhir itu kalau di Indonesia mungkin kayak semacam logika ngambek dalam tanda kutip. Oke. Karena beliau sudah berupaya sekeras mungkin agar perang ini tidak terjadi. Jadi misalkan negosiasi dilakukan dengan Iran langsung, itu kan luar biasa, sebuah inisiatif yang luar biasa. Dan dia memang tidak menginginkan perang karena kita tahu salah satu janji kampanye Trump itu adalah menghentikan perang-perang ini. Dan Trump juga menginginkan Nobel perdamaian, menciptakan sejarah di saat dunia ini penuh dengan perang, dia ingin itu. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Netanyahu dengan melakukan serangan itu bukan hanya tidak sesuai dengan perencanaan Trump, tapi juga bisa mengganggu ambisi-ambisi ekonomi dan bisnis atau mungkin keuntungan ekonomi dan bisnis. Nah, oleh karena itu ketika disampaikan tadi kadang-kadang kedua negara memang harus perang, artinya apa? Ya kan sekarang dampaknya di kedua belah pihak sudah terlihat. Itu bukan dampak yang ringan secara materi, bagaimana kehancuran itu, secara katakanlah fisik bagaimana korban-korban meninggal, dan secara militer pun terutama bagi Israel ini kan mungkin secara militer bisa kita katakan tetap Israel unggul dibanding Iran ya, karena melihat secara katakanlah korban yang timbul misalkan itu di Iran begitu banyak tokoh-tokoh penting, sementara kalau di Israel masih terbatas gitu ya, belum lagi kehancuran lain. Cuman kan persoalannya begini, secara politik senjata Israel itu kadung dianggap selama ini adidaya di Timur Tengah dan nggak ada duanya. Bahkan langit Israel tidak tersentuh. Nah, ini semua sudah menjadi mitos, sudah menjadi hancur gara-gara rudal yang dilakukan oleh Iran. Dan sebenarnya kehancuran mitos itu bukan hanya sekarang. Dari krisis April, Oktober sampai sekarang, itu sebenarnya fakta baru telah terkonfirmasi di Timur Tengah bahwa penguasa militer Timur Tengah bukan hanya Israel tapi juga Iran. Dan sekali lagi itu kalau bagi Israel pukulan telak tersendiri gitu. Cuman memang Netanyahu ini kadang-kadang mungkin rasionalitasnya juga tidak selalu merimbang gitu. Kalkulasinya mungkin tidak terlalu matang. Saya di awal mengira atau menyampaikan satu kebijakan dilakukan oleh Netanyahu ini minimal untuk mendapatkan 4 kepentingan, Mas. Yang pertama menghancurkan ancaman Iran. Yang kedua untuk mendapatkan dukungan politik lebih kuat di internalnya. Yang ketiga memaksa Hamas untuk segera mengikuti syarat-syarat Israel dalam rangka gencatan senjata. Dan yang keempat mendapatkan dukungan internasional kembali setelah dia hampir mau ditinggalkan gara-gara Gaza. Nah, tapi kalau di perkembangan hari ini bisa jadi 4 kepentingan ini justru berbalik arah dan tidak mendukung bagi Netanyahu. Misalkan dukungan dalam konteks internasional sampai hari ini nggak terjadi. Tidak terjadi ya. Trump masih belum memberikan, tidak ada makan siang gratis. Kalau selama ini kan seakan-akan dikasih perut kosong. Jadi makan siangnya Netanyahu gratis terus. Netanyahu yang diam, yang berperang adalah Amerika yang menganjurkan musuh-musuhnya. Nah sekarang Trump ubah itu, nggak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siang gratis. Ingin damai ya, kamu harus berupaya sendiri agar perdamaian itu bisa tercipta. Karena itu kalau yang saya bilang ada ngambutnya. Tidak ada makan siang gratis, yang ada makan bergizi gratis ya, Cak Asif, di Indonesia itu. Baik, Pak Fahmi, waktu kita terbatas, tapi saya minta tanggapannya juga Pak Fahmi, karena dampak perang Israel-Iran ini kan mulai terasa di kenaikan harga minyak. Tapi tadi Trump menyatakan bahwa ya negara-negara ini harus menyelesaikan urusannya masing-masing gitu. Apa makna dari hal ini? Seperti pertanyaan yang sama juga kepada Pak Fahmi. Ya, saya kira tadi diungkapkan juga itu ya bahwa Trump itu karakternya lebih sebagai pebisnis gitu ya. Artinya dia akan mementingkan keuntungan bisnisnya daripada ideologi yang mendukung Israel tanpa reserve tadi. Pada tahap tertentu maka dia juga bisa juga meninggalkan Netanyahu, tidak memberikan support senjata. Pada saat tidak kasih senjata, ya dia bukan tandingnya Iran lah gitu. Nah, saya
asumsi gitu ya, kalau pada level tertentu ekonomi Amerika terganggu dengan adanya perang, maka Trump dia akan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan agar harga minyak tadi bisa diturunkan sehingga tidak terjadi krisis dunia itu. Nah, satu lagi yang terakhir barangkali yang perlu diantisipasi oleh pemerintah Indonesia itu untuk selalu memonitor itu ya, bagaimana eskalasi perang tadi, bagaimana pertumbuhan harga minyak dunia tadi. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu ya. Nah, untuk harga BBM yang non subsidi barangkali tidak bermasalah karena itu harganya ditentukan oleh harga mekanisme pasar itu ya. Nah, tetapi untuk harga BBM subsidi ini akan jadi beban kalau harganya di atas 100 tidak dinaikkan tadi. Nah, ini barangkali itu ya yang harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Kalau menurut saya, kalau harga minyak dunia sudah mencapai di atas 100, maka tidak ada pilihan lain bagi Indonesia untuk menaikkan ICP-nya, untuk mengurangi subsidinya, agar APBN-nya itu tidak terlalu babak belur gitu, Mas Wahyu. Tidak terlalu terbebani, terlalu besar gitu dari sisi subsidinya. Betul. Ya. Baik. Yes. Baik, kita akan pantau terus seperti apa ke depannya karena tentu saja banyak yang harus dipersiapkan, apalagi pemerintah Indonesia ya, Pak Fahmi dan Cak Hasip, untuk ke depan ini seperti apa eskalasi konflik Iran-Israel. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih.